Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Dan salam sejahtera, mudah-mudahan semua sehat selalu. Bapak, Ibu-Ibu, hari ini insya Allah kita akan bahas mengenai threat teori atau teori kebenaran. Dalam filsafat sains, tema tentang kebenaran ini benar-benar merupakan salah satu tema sentral. Dan sebetulnya tidak hanya dalam filsafat sains, basically manusia memiliki sebuah pertanyaan yang fundamental tentang kebenaran ini. Semua manusia sejak hidup, ya sejak bernafas, dia pasti ingin melakukan yang benar, ingin tahu apa yang benar, ingin tahu sebenarnya dia itu siapa, dari kemana, ayahnya itu siapa, ibunya siapa, keluarganya itu yang mana, lahir di mana, dan seterusnya. Sampai mungkin ketika semua pertanyaan-pertanyaan yang sederhana itu sudah terjawab, dia mulai menuju pertanyaan yang lebih fundamental. Saya itu siapa? Sebenarnya siapa? Saya hidup di dunia itu kenapa? Mau kemana? Kehidupan itu sebenarnya apa? Dan seterusnya. Dan juga tentu dalam hal-hal yang praktikal, dalam pemahaman tentang sains, ini merupakan sebuah topik yang fundamental. Jadi pertanyaan yang paling mendasar adalah apa sebetulnya yang disebut benar itu? Maaf. Apa itu the truth atau apa itu benar ya? Apa itu truth? Eh, kita mulai dari bahasan bebas yang sangat sederhana dulu saja ya. Jadi kalau kita bahasa yang paling sederhana, eh, kebenaran itu adalah tentang apa yang benar-benar ada ya. Apa yang sebenarnya ada, apa yang nyata. Ya sebagai contoh, ya, kalau saya mengatakan bahwa kita itu orang Indonesia, ya, semua tahu bahwa itu benar ya. Bahwa maksud saya, eh, sorry Mr. Syakir ya, kebanyakan dari mahasiswa ini maksud saya. Kami orang Indonesia gitu ya. Ntar maaf. Atau lebih mudahnya kita ini manusia ya. Kita ini semua manusia. Ya benar itu. Yaitu real itu benar-benar real ya. Maaf ini komputer saya ini ada sulit bergerak ini. Nggak tahu kenapa. Mudah-mudahan sudah oke. Jadi sesuatu disebut benar ya kalau dia sesuai dengan kenyataan. Nah, kemudian kalau kita bertanya apa itu nyata, apa sih real itu? Apa itu nyata? Apa itu yang benar-benar ada itu maksudnya apa? Ketika kita melihat hal yang eh, topik-topik seperti kita itu manusia, ya,
atau saya itu memiliki handphone, itu mudah ya melihatnya. Tapi kalau kita sudah mulai bertanya lebih lanjut, misalnya apa COVID-19 itu betul-betul ada. Nah, ini bukan merupakan satu hal yang sederhana untuk menjawab ya. Kapan sesuatu itu bisa dianggap ada? Kapan COVID-19 itu bisa dianggap benar? Kalau sekarang semua udah sadar bahwa itu real. Tapi pada tahun 2020 itu sempat menjadi perdebatan luar biasa. Perdebatannya nggak sederhana ya, karena itu terkait dana ratusan triliun yang akan dibudgetkan di COVID-19, yang kalau ternyata COVID-19 itu sebuah khayalan, ya, dana ratusan triliun itu menjadi sia-sia. Sebaliknya kalau kita tidak menganggap COVID-19 itu ada sama sekali, itu akan berisiko mungkin 10 juta penduduk Indonesia meninggal atau lebih. Nah, misalnya pertanyaan seperti ini, apakah gelombang elektromagnetik itu nyata? Atau itu hanya konsep yang tidak punya kenyataan? Nah, ini pertanyaan seperti ini menjadi very challenging dari sisi philosophy of science. Benar nggak sih gelombang elektromagnetik itu ada? Benar nggak dia itu real? Ada suatu masa yang lama, gelombang elektromagnetik itu tidak ada dalam peradaban manusia, atau tidak disadari keberadaannya dalam peradaban manusia, dalam pikiran manusia. Jadi kalau kita melihat ada tahapan-tahapan di mana dia itu tidak dianggap ada, kemudian mulai disadari kemungkinan adanya dengan apa yang dilakukan oleh James Clerk Maxwell, menurunkan secara matematis keberadaan gelombang elektromagnetik. Nah, setelah itu, setelah gap sekian puluh tahun, baru dia secara saintifik itu bisa diuji. Jadi keberadaannya yang tadinya adalah merupakan sebuah kemungkinan matematis, itu benar-benar bisa teruji. Jadi dia meningkat keberadaannya menjadi saintifik. Nah, kemudian terpaut sekian lama lagi, mulai masuklah dia ke penggunaan praktis, atau yang kita sebut sebagai keberadaan secara pragmatik. Nah, jadi kita bisa melihat ya, ada sebuah evolusi keberadaan, evolusi kebenaran, evolusi realitas ya. Pertama, suatu reality itu tidak ada sama sekali dalam pikiran manusia. Kemudian dia mulai masuk sebagai sebuah kemungkinan matematis, kemungkinan teoretik, kemungkinan logis bahwa keberadaannya itu secara logik mungkin. Kemudian dia bergeser menjadi sebuah realitas saintifik yang teruji, dan ketika orang berhasil mengujinya berulang kali, maka dia gagasan realitas tersebut, yaitu gelombang elektromagnetik, itu menjadi makin corroborated, makin kokoh, sampai kemudian dia berevolusi lagi, bertransformasi lagi, tidak hanya menjadi sebuah kebenaran saintifik, tapi dia menjadi sebuah kebenaran pragmatik ya. Nah, pertanyaan yang sama tentang gelombang gravitasi. Apakah gelombang gravitasi itu nyata? Ada. Ya. Sampai dengan saya kuliah
35 tahun lalu, gelombang gravitasi yang dijelaskan di kelas fisika modern, waktu itu fisika 4 ya, di jurusan elektroteknik di ITB waktu itu yang mengajar adalah dosen dari fisika murni ya. Saya terbengong-bengong aja, gravitasi itu ternyata gelombang ya. Itu gagasannya benar-benar menghentak. Karena ya selama itu sebelumnya belajar fisika dari kecil, gravitasi itu saya bayangkan ya begitu ada bumi ya langsung ada gravitasinya, langsung dirasakan semua gitu. Tapi ternyata ya mungkin Einstein berpikir lain ya. Pada saat ada bumi, apakah gravitasinya langsung dirasakan oleh yang lain? Ya, sebagaimana salah satu kedahsyatan dan metodologi Einstein yang dicoba oleh Karl Popper itu dibukukan, difilsafatkan, kemudian disebarluaskan. Einstein itu sering melakukan sesuatu yang disebut eksperimen dalam pikiran. Barangnya nggak ada gitu. Nggak ada yang bisa dilihat, tapi dia berimajinasi. Ya, nah, salah satunya bisa kita imajinasikan. Kalau pas sudah ada bumi misalnya, terus kita mengimajinasikan apakah suatu benda lain yang ada di sekitar bumi itu saat itu juga merasakan keberadaan bumi, merasakan gravitasi bumi, atau ternyata tidak. Sebetulnya proses gravitasi itu apa? Kemudian Einstein mengatakan gravitasi itu riak dalam ruang waktu. Jadi dalam ruang dimensi 4 itu ada riak. Seperti kalau ada apa namanya gelombang gitu, apa ada laut itu kita masukin batu, maka karena usikan batu itu kelihatan ada gelombang yang mengalir. Nah kira-kira seperti itu. Nah kemudian kurang lebih dia buktikan secara matematik sesuatu yang disebut gravitation wave. Jadi ternyata gravitasi itu menurut Einstein hakikatnya adalah gelombang. Ya, itu terjadi pada sekitar tahun 1917 ketika Einstein mengembangkan general relativity, teori relativitas umum, general relativity theory. Ya, tahun 87 berarti 60 tahun belum ada satu eksperimen pun yang bisa menguji ya, menangkap data-data gelombang gravitasi. Dan baru tahun Yuk, Bapak berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Ini. Salim. Assalamualaikum. Boleh. Ya. Baru pada sekitar tahun 2015 bisa masuk ke dalam dibuktikan ada gelombang hasil ledakan supernova yang ditangkap ya. Kalau nggak salah itu 2015 oleh perangkatnya namanya LIGO ya. Jadi pada 2015 itu adalah pengukuran pertama yang menggeser keberadaan gelombang gravitasi dari keberadaan logis teoritis matematis ke keberadaan scientific yang testable, yang dapat diuji. Nah, jadi ini sambil kita mencoba memahami bahwa
nggak sederhana ya, tentang keberadaan itu tidak sederhana tentang kebenaran tuh. Nah, tujuan kuliah kita hari ini adalah memahami berbagai teori kebenaran menurut filsafat sains. Oke ya, kita break 2 menit, 3 menit sebelum kita lanjut.